Adik-adik dari OSIS-OSIS DKI yang saya cintai, saya banggakan. Semua sudah disampaikan, sambutan mulai dari Ketua Panitia, Pak Zainul dilengkapi juga semua lebih sempurna oleh Wakil Ketua Umum. Saya jadi agak sulit mau ngomong apa lagi. Bukan karena sudah habis bahannya, tapi sudah diingatkan sama Sekjen. Jangan sampai viral lagi seperti kemarin. Saya itu kalau tertekan sudah gak cerdas lagi saya ini. Sudah dipesani jangan viral lagi kayak kemarin. Lah kemarin itu saya merosting PMII gara-gara saya sudah terlampau lama di roasting kehidupan. Nggak taunya viral. Kata siapa anggota DPR Jogja tadi? Si Kaisar. Ini saya ketika merosting teman-teman di acara IKPMI itu lupa bahwa hari ini adalah era post-truth. Wah, era pasca kebenaran. Sehingga semua yang fakta data nggak penting, yang penting viralnya. Nah viralnya ini yang penting. Sehingga viralnya begitu banyak yang beredar di mana-mana. Kita tunggu saja viral yang mana yang menang di antara viral-viral yang ada. Jadi begini. Hadiahnya bukan sekedar pelantikan untuk PKB. Untuk ulang tahun kita yang ke-27. Hadiah yang paling saya terharu, bangga sama sahabat Hanif Dakhiri, bangga sama sahabat Zainul adalah dalam waktu singkat ribuan kader-kader telah terbentuk. Dalam waktu singkat. Apa yang saya diskusikan, saya bayangkan, saya perdebatkan dengan Wakil Ketua Umum sahabat Hanif Dakhiri ini. Antara percaya dan tidak percaya. Politik menurut Ketua LKN tadi, Lembaga Kaderisasi Nasional, sudah pada level 2024 kemarin fondasi kita bangun. 2029 rebut kemenangan. Fondasi kuat. Alhamdulillah karena kuat, apapun tantangannya kita bisa atasi dengan baik. Karena fondasinya sangat kuat dan kokoh. Namun apa kata Pak Zainul Munasihin tadi, ahli MBG. Jadi selain ahli kaderisasi dia ahli MBG. Saya itu kalau kunjungan ngecek apa dapur, saya lupa standarnya kayak apa, telepon dia. Ini standar yang benar kayak apa ini? Duta MBG. Saya tanya lebih menguntungkan mana MBG dengan pedal? Ngotot lebih menguntungkan MBG. Nah menurut dia tadi disampaikan bahwa agak suram 2029. Kompetisinya sudah sampai pada pragmatisme yang amat sangat dalam rusaknya. Kerusakan politik yang berbasis transaksi itu sudah. Saya di kemarin agak kecekluk sini katanya ada saraf lembutnya sobek. Ini sobeknya itu saraf yang paling dalam itu, kira-kira gitu. Nah, karena tahu peta itu, kita jadi agak ragu memposisikan dan mengambil peta langkahnya. Tapi kita hanya berpacu pada satu keyakinan bahwa ada jalan. Selain apa yang menjadi jalan-jalan yang kasat mata. Tadi itu sudah dibedah oleh sahabat Kaisar. Jalan kasat mata itu soal
dangkalnya politik, soal populisme. Jadi kalau yang pinter acting yang mengharukan gitu. Nah, sayangnya di kalangan kita saya belum menemukan aktor yang mengharukan gitu. Siapa yang paling ahli mengharukan di sini siapa? Tommy Kurniawan aja sudah nggak mau jadi artis lagi gitu. Jadi nggak mengharukan lagi gitu. Mengharukan itu misalnya membuat irama-irama sajian-sajian yang sebetulnya palsu tetapi disenangi. Politik gorong-gorong misalnya gitu misalnya itu. Misalnya itu contoh saja misalnya. Apa sih itu? Maksudnya apa maksudnya itu? Nah, atau yang paling terkenal hari ini apa? Yang paling viral. Nah, posisi-posisi itu membuat satu definisi baru tentang politik, definisi baru tentang transaksi politik. Tapi kita yakin dan terus meyakini, bahkan saling meyakinkan saya dengan sahabat Hanif Dakhiri. Kadang-kadang dia meyakinkan saya, kadang-kadang saya meyakinkan dia. Bahwa cita-cita, bahwa ideologi, bahwa harapan, bahwa mabadi' khairu ummah. Mabadi' itu artinya apa sih? Fondasi menuju masyarakat yang baik. Fondasi menuju masyarakat yang baik. Ini pendeta Lawrence bingung kalau mabadi' khairu ummah itu. Fondasi menuju masyarakat yang baik itu akan terwujud dengan syarat-syarat yang baik. Jadi nggak mungkin itu terwujud kalau syarat-syarat baik itu tidak tercipta. Saya hari ini sebagai Menko sedang menelisik ada 500.000 penerima bantuan sosial yang menggunakan rekening bantuan sosialnya langsung untuk judi online. Nah, fenomena ini bukan fenomena baru, tetapi fenomena ini menunjukkan bahwa cita-cita mabadi' khairu ummah ini juga masih semakin hari semakin jauh. Nah, karena kita yakin bahwa menuju fondasi masyarakat yang baik itu harus prasyaratnya adalah dengan yang baik, maka yang paling penting kita yakin sepenuhnya ideologi, cita-cita, harapan harus kita terus kuatkan secara sungguh-sungguh. Dan ternyata saya sangat yakin dengan kita lakukan kaderisasi ini semua kita punya kekuatan untuk menyiapkan prasyarat-prasyarat menuju mabadi' khairu ummah.